Pemimpin yang adil apakah juga termasuk seorang ayah pemimpin dalam rumah tangga yang memimpin istri-istri dan anak-anaknya? Para ulama mengatakan umum, setiap yang punya bawahan termasuk ayah terhadap anak-anaknya, ya, juga termasuk dalam pimpinan yang adil. Tetapi tentu skupnya berbeda. Semakin dia memiliki anak buah yang banyak, semakin tinggi kedudukannya. Ya. Tapi para ulama mengumumkan termasuk seorang ayah di rumahnya. Makanya seorang tatkala menjadi ayah, dia berusaha menjadi orang yang adil. Dia harus menjadi pemimpin yang adil. Termasuk adil terhadap anak-anaknya. Demikian juga kalau dia punya istri lebih dari satu, harus adil terhadap apa? Istri-istrinya. Ya. Sebagaimana hadis yang masyhur tatkala Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ayahnya datang kepada Nabi Bashir. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya beri hadiah kepada Nu'man, saya ingin kau menjadi saksi. Kata Rasulullah SAW, akulla waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man, apakah anak-anakmu yang lain sudah kau berikan hadiah sebagaimana kau berikan kepada Nu'man? Kata ayahnya, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, idzan la ushidu alal jur. Kalau begitu saya tidak mau jadi saksi atas perbuatan zalim. I'dilu baina auladikum. Adilah engkau di antara anak-anakmu. Kita harus berusaha adil di antara anak kita. Dalam senyuman, dalam ciuman, dalam dekapan, ya. Harus berusaha adil di antara anak-anak kita agar kita menjadi seorang ayah yang adil. Dan semoga termasuk dalam hadis ini. Apakah ria juga menghapus pahala jariah suatu amalan? Amalan tersebut bermanfaat untuk orang banyak, tapi amalannya sendiri kita ria. Jadi seorang bangun masjid, dia ria, amalannya bermanfaat bagi orang lain. Apakah terhapus? Iya, terhapus. Karena dia waktu bangun masjid karena ingin dipuji, maka amalnya tidak diterima oleh Allah meskipun masjid tersebut penuh terus. Seharusnya dia mendapatkan pahala yang banyak, dia tidak dapatkan. Kenapa dia ria? Namun ada khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana kemudian dia kalau dia tobat? Dia bilang, ya Allah, saya dulu bangun masjid karena ingin dipuji, sekarang saya tobat ya Allah. Kembalikan dong pahala saya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang orang seperti ini. Dia tobat dari riyanya. Pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak bisa kembali pahalanya. Kenapa? Karena asalnya tidak ada pahala. Paham? Asalnya dia tidak punya pahala. Asalnya dia bangun karena ingin dipuji, dia tidak ada pahala. Apa yang mau dikembalikan? Pahalanya enggak ada. Pendapat sebagian ulama bisa kembali pahalanya kalau dia bertobat. Kenapa? Sebenarnya dia dapat pahala, tapi ada penghalang. Penghalang tersebut apa? Ria. Sekarang penghalang tersebut dia cabut, maka pahalanya ngalir kembali. Kalau dilihat dari sisi dalil, pendapat Ibnu Qayyim lebih kuat. Tapi saya berharap pendapat kedua yang benar. Ya, banyak kita terjerumus dalam ria. Ya. Saya bisa bayangkan seorang ustaz kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi ikhlas bagi ustaz itu sangat berat. Ya. Semakin seorang tersohor, semakin seorang pandai, semakin seorang punya kelebihan, semakin dia terancam dengan penyakit ria. Tapi kalau dia ceramah enggak ada yang dengar, mau ria sama siapa? Ya tidak. Yang justru rawan kena ria orang-orang yang tampil. Ya. Makanya doakan Ustaz antum ya, supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali. Nah, menurut pendapat sebagian ulama, kalau seorang tobat dari riyanya, maka pahalanya kembali. Dalil mereka juga kuat. Dalilnya dengan kias aulawi, kias yang lebih utama. Seperti kisah Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Hakim bin Hizam waktu di masa jahiliyah dia sering bersedekah. Dia menyembelih kalau tidak salah 100 ekor onta dibagikan kepada fakir miskin. Dan dia memerdekakan 100 budak. Kemudian waktu dia masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya dulu begini dan begini. Bagaimana dengan amalan saya terdahulu? Waktu saya bersedekah masih musyrik. Waktu saya memerdekakan 100 budak saya masih musyrik. Bagaimana nasib amalan saya?" Maka kata Nabi SAW, "Aslamta ala ma aslafta minal khair ya Hakim." Kata Nabi, kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikanmu tatkala di masa jahiliyah. Wa ma mana'ahum an tuqbala shadaqatuhum illa annahum kafaru billah.
antuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Kata Allah, tidaklah mereka terhalangi diterima sedekah mereka. Apa yang menghalangi? Karena mereka kafir kepada Allah. Tatkala halangan tersebut hilang, maka sedekahnya diterima. Sedekahnya diterima. Hakim bin Hizam waktu berbuat kebaikan bersedekah, dia musyrik, syirik akbar. Dan asalnya amalan tidak diterima. Tapi ternyata waktu dia masuk Islam, amalannya kembali lagi. Maka kata sebagian ulama, lebih utama orang yang ria. Kalau dia ria kemudian dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, tobat yang sungguhnya, semoga amalannya diterima. Allah alam bisawab ya. Semoga pendapat ini yang benar ya. Ya. Tapi kalau pendapat Ibnu Qayyim yang kuat, repot. Apalagi Ibnu Qayyim dalilnya kuat. Baik. Kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan adil dalam hukum Islam? Adlun dalam bahasa Arab adalah waq'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karenanya jangan disamakan antara adil dengan menyamakan. Ini dua lafal yang berbeda. Karena timbul orang-orang liberal yang menganggap namanya adil itu menyamakan. Padahal dalam Islam banyak Allah membedakan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah, apakah sama antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu? Jawabannya beda. Qul hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Jawabannya beda. Apakah sama antara zulumat wan nur? Allah membedakan banyak. Apakah sama antara cahaya dengan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk? Allah banyak membedakan. Ya. Makanya namanya adil itu bukan menyamakan. Ini dua istilah yang berbeda. Namanya adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang-orang liberal menganggap namanya adil menyamakan. Sehingga mereka mengatakan namanya keadilan menyamakan wanita dengan laki-laki. Ini enggak benar. Ya, akhi, kalau saya misalnya jadi guru, saya punya murid 100 orang. Kemudian dari ranking 1 saya urutkan. Dari ranking 1 sampai ranking 90. Dari 91 sampai 100 tidak tinggal kelas semua. Terus saya bilang ranking 1 si fulan, ranking 2 si fulan, ranking 3. Terus murid-murid berkata, "Ustaz, yang adil dong Ustaz. Kita semua jadikan ranking 1 aja Ustaz." Oh, ini adil. Semua ranking 1. Gimana? Itu namanya goblok seperti ini. Menyamakan dua hal yang berbeda. Itu namanya kegoblokan. Sekarang Anda ingin menyamakan wanita dengan laki-laki, kasihan. Inilah dikatanya emansipasi. Kemudian apa? Emansipasi dalam hal tertentu, tidak semuanya. Dalam pendidikan silakan. Islam juga menyamakan laki-laki dalam perempuan dalam masalah surga, dalam masalah ketaatan. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, banyak. Tapi ada hal-hal yang dibedakan. Perempuan bersama laki-laki akhirnya kerja supir bis, kasihan saya lihat wanita apa? Nyetir bis. Kasihan. Atau jadi tukang batu, kasihan. Ya. Akhi, mana laki-laki? Wanita bukan ini tempatnya. Terus laki-laki suruh ngurus anak, ya, netain anak. Bagaimana mau netain? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ingat ya, namanya adil dalam Islam, wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan itu tidak melazimkan harus apa? Harus sama. Sudah selesai kan? Ustaz, terkadang kami sesama penuntut ilmu merasa hasad antara satu dengan yang lainnya. Dan terkadang hal tersebut membuat hati panas. Mohon nasihat dari antum Ustaz. Ya. Ya, hasad dalam hadis yang dhaif, ya. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nara al-hatab. Hadis ini dhaif secara riwayat, tapi dijadikan dalil oleh para ulama karena maknanya benar. Sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar dengan cepat. Antum kalau bakar kayu bakar, cepat enggak apinya memakan kayu bakar? Cepat. Demikianlah kecepatan hasad dalam merusak amalan kita. Oleh karenanya seorang yang terjerumus dalam hasad, ya, sungguhnya dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Yang pertama tersiksa siapa? Dia tersiksa. Dan dia tidak bisa merubah. Ada orang lebih pintar dari dia, mau disuruh goblok nggak bisa. Ya Allah, goblokkan dia, kan nggak mungkin. Ya, orang pintar mau diapakan? Itu kelebihan yang Allah berikan. Ya. Maka seorang terima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya.
Kami, kata Allah, kami yang bagi-bagikan kehidupan dunia mereka bagi mereka. Allah yang bagi-bagikan. Kita tahu Allah kasih dia pintar tuh, itu Allah tahu dia berhak pintar. Kita pas-pasan, Allah tahu kita pas-pasan. Kalau ingin pintar berusaha. Kalau tidak pintar-pintar juga kita husnudzan kepada Allah. Allah tahu. Ya akhi, sebagian orang terkadang, kenapa saya tidak terkenal seperti ustaz itu? Ya akhi, ente sudah tidak terkenal, alhamdulillah. Ente jauh dari riya, jauh dari macam-macam. Yang terkenal repot. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah apa? Riya dan macam-macamnya. Ya. Ya sudah, ente jangan berharap untuk seperti dia, belum tentu ente bisa melawan ujian tersebut. Ya. Terima apa yang Allah bagikan kepada anda. Oleh karena orang yang hasad, yang pertama dia siksa adalah dirinya sendiri. Dan dia tidak akan bisa merubah orang tersebut. Kalau Allah ingin berikan kebaikan, dia tidak bisa mencegah kebaikan tersebut. Dan saya ingatkan kepada para penuntut ilmu, harusnya mereka adalah orang yang paling jauh dari hasad. Bukan malah saling hasad-hasadan. Namun sebagaimana perkataan sebagian ulama, ya, tahasud, saling hasad di antara ahli ilm terkadang lebih parah daripada hasad di antara ahli mal, di antara orang-orang yang berharta. Orang berharta saling hasad, tetapi terkadang di antara penuntut ilmu hasadnya lebih parah. Lebih parah. Ingin dia yang tampil, ingin dia yang lebih pintar, ingin pendapatnya didahulukan, tidak menghargai orang lain. Maka untuk melawan seperti itu, di antaranya kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada hasad. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hatiku rasa dongkol, rasa benci, rasa hasad kepada orang-orang yang beriman. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang kita hasati, berusaha kita dekat sama dia, salami dia, kasih hadiah dia. Ya, ini orang kita jengkel banget nih. Kita datang, gimana kabar antum? Itu nanti hilang sendiri. Kalau kita berusaha dekat, kita hasad terkadang kenapa? Karena tak kenal. Kalau sudah kenal, kita telepon, kita didatangi, ya, maka insya Allah akan hidup. Ya. Dan hasad kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada jasad yang lepas dari hasad. Pasti ada hasad. Siapapun pernah terkena hasad. Walakin al-la'im yubdi wal karim yukhfi. Tapi kata Ibnu Taimiyah, orang yang tercela akan menampakkan hasadnya. Dan orang yang mulia dia akan melawan apa? Menyembunyikan apa? Hasadnya. Saya pun terkena hasad. Ya. Kadang mungkin ada ustadz yang lebih pintar dari saya. Waduh, kadang-kadang terbetik dalam hati saya. Saya manusia, maka saya harus lawan. Ini ujian. Saya harus lawan. Antum pun demikian, ada orang hasad di antara punya harta, ketemu teman. Wah, berapa kamu sudah punya mobil? Sudah. Berapa mobil? 2 mobil saya. Waduh, hasad. Kenapa dia punya mobil 2? Saya motor aja belum punya, hasad. Ketemu teman bawa istrinya cantik, hasad. Kenapa dia jelek, istrinya cantik? Saya tampan, istri saya pas-pasan, hasad. Setan datang menunggu kita dalam baik. Kalau kita semakin, maka cepat, yang paling penting adalah qanaah. Kalau ente qanaah, ente bahagia. Orang yang paling bahagia, orang yang qanaah. Orang yang paling tersiksa, orang yang hasad. Kenapa dia tidak pernah puas? Selalu benci kepada kebaikan yang Allah berikan kepada saudaranya. Tapi hadirin hadirat, sampai di sini saja kajian kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri, dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita.